Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya juga memulai hari ini dengan penuh sukacita karena makin sehat dan Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa tanpa batas. Pengalaman ini semakin meyakinkan saya betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa tak terbatas. Dan semuanya itu diberikannya dengan cuma-cuma. Semuanya adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Saya ingat dan mengerti dan mendengar. Saya merasa juga Anda mendengar juga dan tahu. Ada begitu banyak macam cara untuk bisa bertumbuh dalam hidup rohani. Ada yang bertapa berbulan-bulan, ada yang bermeditasi, ada yang berpuasa, kemudian mereka bertumbuh secara rohani. Bahkan menjadi orang yang tidak gampang sakit, umur panjang, dan sebagainya. Secara rohani bertumbuh. Hebat sekali dan tidak salah dan sangat baik. Saya tidak bermaksud untuk mengkritiknya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita yang percaya kepada Kristus jauh lebih mudah dianugerahi semuanya. Bukan bahwa berusaha tidak penting, tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, segala-galanya adalah kasih karunia, anugerah. Kita berdosa diampuni, anugerah, kasih karunia, karena Allah mengasihi kita. Kita sakit disembuhkan, anugerah, kasih karunia, karena Allah begitu mengasihi kita. Kita berselisih, didamaikan, anugerah, kasih karunia, karena Allah mencintai kita. Bahkan kita mati, dianugerahi kehidupan kekal, kebangkitan, karena kasih karunia Kristus. Semua adalah kasih karunia. Kita hidup suci, karena kita dianugerahi roh kesucian yang terus membaharui diri di dalam diri kita. Maka dari semuanya itu, bukan bahwa kita tidak perlu berusaha, bukan. Tetapi kita harus bersyukur, itu maksudnya. Karena semuanya adalah anugerah. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau toh kita berusaha, itu karena rasa syukur. Sehingga kesucian, keselamatan, kesehatan adalah kasih karunia. Karena saya bersyukur, maka saya berusaha sehat. Karena saya bersyukur, maka saya berusaha hidup baik, hidup suci, hidup mulia. Dan kalau kita tidak berhasil, kita tidak menyerah. Karena kesucian bukan prestasi kita, tetapi anugerah Tuhan. Kebaikan, kemuliaan bukan pertama-tama prestasi kita, tetapi anugerah Allah yang luar biasa. Karena itu kita terus harus bersyukur dan bersyukur. Dan mengusahakan segala-galanya dengan penuh syukur. Dan tetap dengan kerendahan hati. Tetapi satu hal yang diminta Tuhan, hanya satu saja, yaitu percaya. Percaya bahwa kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Dan kepercayaan akan pengampunan dan kerahiman Tuhan itu seharusnya bisa mengalahkan dosa-dosa kita. Percaya bahwa kita sungguh-sungguh dicintai Tuhan. Kita sungguh dikasihi Allah. Percaya, karena itu adalah kasih karunia. Supaya kita bisa hidup berdasarkan kasih. Dan bersyukur karena kita telah dibebaskan dari kematian kekal.
kebangkitan, kehidupan kekal adalah anugerah. Kita hanya diminta percaya, percaya, dan percaya. Yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Romo, bagaimana caranya supaya lebih percaya? Dan jawabannya tidak ada. Tidak ada caranya untuk percaya, hanya percaya saja. Mungkin ada salah satu cara, yaitu dengan menghitung-hitung berkat, supaya makin percaya. Mungkin ada yang bisa membantu, yaitu dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur kita makin percaya. Tapi seperti jalinan tali yang lilit-melilit, kita tidak tahu mulai dari mana. Tetapi bersyukur dan percaya, percaya dan bersyukur. Menghitung-hitung berkat dan bersyukur dan percaya. Percaya dan menghitung-hitung berkat. Semuanya berkelindan. Intinya adalah kita terus-menerus percaya dan bersyukur. Dan mengandalkan Tuhan. Lalu membangun relasi yang makin erat. Saya sendiri merasa anugerah yang saya terima saat ini adalah kesempatan luar biasa untuk perjalanan lebih masuk ke dalam diri dan menemukan Tuhan yang berada di sana, yang terus tidak meninggalkan, terus menemani Immanuel. Saya ingin sekali terus masuk ke dalam diri saya, melepaskan semua yang bukan saya, yang tidak penting, status, kehormatan, ketenaran, nama baik, peranan, dan kemudian makin bebas, makin masuk ke dalam, makin kosong, makin tidak ada apa-apa, dan kemudian hanya ada saya. Dan ternyata ketika hanya ada saya, yang tidak punya apa-apa itu, yang kosong itu, ternyata saya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di sana. Omnipresent. Hanya seringkali tertutup oleh peranan, oleh status, oleh cita-cita, keinginan, kegelisahan, kekhawatiran. Ketika ada ketenangan, kedamaian, kelegaan, Tuhan menjadi begitu jelas. Dan saya begitu rindu, berharap seperti Rasul Paulus yang mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan itu anugerah yang luar biasa. Saya hanya bisa memohonnya dan pelan-pelan mencicipi kebenaran itu. Bahwa dengan masuk ke dalam diri, makin menemukan kesendirian saya yang sendiri, lega, tanpa beban, damai, ternyata bersama Tuhan. Tuhan selalu ada di sana. Dan itulah rahmat yang sungguh-sungguh luar biasa. Anugerah kedamaian, kesatuan. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang ingin saya sampaikan, kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Percaya saja. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.